Halo teman-teman, akhirnya kita bertemu lagi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Season 1 episode 3. Di episode sebelumnya terjadi kekacauan di kantor keamanan yang disebabkan oleh mayat-mayat yang meninggal akibat memakan mayat anak Nabi Play. Mayat-mayat tersebut tiba-tiba bangkit dan menggigit orang-orang yang ada di sana. Shopee yang berada di dalam penjara melihat Xiao Bengpal yang merupakan hakim di wilayah tersebut berlari bersama prajurit menuju ke dalam penjara. Mereka dikejar para mayat-mayat yang haus akan darah. Kemudian mayat-mayat tersebut berusaha menyerang mereka. Xiao Bengpal yang pengecut malah berlindung di belakang Shopee. Shopee memberanikan diri menusuk leher mayat yang ingin menyerang mereka. Akhirnya mayat tersebut pun mati. Sementara Yosin berusaha menyelamatkan orang-orang yang masih hidup dengan cara naik ke atas atap, kemudian membawa mereka ke lantai 2. Saat itu, wilayah tersebut sangat kacau karena banyaknya korban, baik anak-anak maupun orang tua yang menjadi korban penyerangan mayat hidup tersebut. Putra Mahkota melihat sekelompok mayat hidup menuju ke arahnya. Ia berusaha berlari untuk menyelamatkan diri, dan hampir saja ia tertangkap. Untungnya, pengawal pribadinya datang menyelamatkan Putra Mahkota dengan memanah mayat-mayat tersebut. Mayat-mayat tersebut ternyata masih hidup walaupun sudah dipanah oleh pengawal Putra Mahkota. Ternyata mereka harus menyerang bagian kepala mayat tersebut agar mayat tersebut mati. Saat Putra Mahkota menuju ke gedung keamanan, Putra Mahkota bertemu para penduduk yang masih selamat, sedang mencari tempat yang aman. Kemudian mereka bersama-sama menuju ke gedung keamanan. Sesampainya di sana, gedung tersebut dikunci oleh petinggi keamanan. Kemudian Putra Mahkota memutuskan untuk naik memanjat gerbang tersebut untuk memerintahkan petinggi keamanan membuka gerbang tersebut. Tapi mereka menolak untuk membuka gerbang tersebut. Padahal pengawal Putra Mahkota mengatakan bahwa dia adalah Putra Mahkota. Namun mereka tidak percaya, bahkan mereka berusaha menyerang Putra Mahkota dengan memanah Putra Mahkota. Gara-gara pintu gerbang yang tidak dibuka, banyak penduduk yang menjadi korban, sehingga membuat mayat hidup yang semakin banyak. Di istana, Ratu dan Menteri Cho yang haus akan kekuasaan sedang memberikan makan sang raja yang telah menjadi mayat hidup. Mereka memberikan pelayan istana sebagai santapan raja. Menteri Cho menyuruh sang ratu untuk memastikan sang raja cukup makan sebelum dia melahirkan, agar sang raja tetap menjadi mayat hidup. Keesokan harinya, setelah matahari terbit, mayat-mayat tersebut bersembunyi dan tidur. Putra Mahkota dan pengawalnya kembali ke kantor keamanan, lalu memukul pejabat yang semalam telah mengunci gedung keamanan, sehingga banyak penduduk yang tidak selamat. Putra Mahkota memerintahkan para prajurit untuk mencari mayat-mayat yang telah bersembunyi, dan kemudian membakarnya agar mayat-mayat tersebut tidak bangkit lagi. Selain itu, Putra Mahkota juga memerintahkan untuk menyebarkan berita bahwa Dongnai sedang dikarantina dan membawa orang-orang yang selamat menggunakan perahu ke tempat yang aman sebelum malam tiba.
Setelah membaca buku laporan pengobatan tabib Le, putra mahkota akhirnya tahu bahwa sang raja telah meninggal. Kemudian, Menteri Jo dan sang ratu memerintahkan tabib Le untuk menghidupkan kembali sang raja dengan menggunakan tanaman pembangkit yang membuat sang raja menjadi mayat hidup. Kemudian putra mahkota berencana ke Sangju menemui Tuan Ahyeon untuk mendapatkan dukungan. Sementara Seobungpal dan pejabat keamanan yang diperintahkan putra mahkota untuk membakar mayat-mayat dan membawa orang-orang ke tempat yang aman, mereka malah pergi menyelamatkan diri dengan menggunakan kapal dan meninggalkan Dongnai. Makin seru kan teman-teman? Kira-kira bagaimana ya nasib putra mahkota dan orang-orang yang ada di Dongnai setelah statusnya dikarantina? Untuk episode 3 sampai di sini dulu ya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.